Hello Technolovers. Dalam konteks pengelolaan kekayaan oleh pejabat negara, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN merupakan instrumen penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Baru-baru ini, perhatian publik tertuju pada isu yang melibatkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang disebut-sebut menguasai lahan seluas 500.000 hektar. Menariknya, lahan ini tidak tercatat dalam LHKPN yang dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengapa hal tersebut terjadi, implikasinya, dan bagaimana aturan mengenai pelaporan kekayaan pejabat negara diterapkan. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan bahwa lahan 500.000 hektar yang diklaim berada di bawah kendali Prabowo sebenarnya tidak dimiliki secara pribadi. Lahan tersebut dikelola melalui hak guna usaha atau HGU oleh perusahaan yang dipimpinnya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, HGU adalah hak yang diberikan oleh negara kepada pihak tertentu untuk mengelola tanah negara dalam jangka waktu tertentu. Biasanya untuk keperluan usaha agraria seperti perkebunan, kehutanan, atau pertanian. Karena statusnya sebagai tanah negara, lahan yang dikelola melalui HGU tidak dapat dianggap sebagai aset pribadi. Oleh sebab itu, lahan tersebut tidak wajib dilaporkan dalam LHKPN. Hal ini sesuai dengan ketentuan KPK yang mengharuskan pejabat negara hanya melaporkan harta yang benar-benar dimiliki secara pribadi, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, rekening bank, dan investasi lainnya. Aset yang dikuasai oleh badan usaha atau perusahaan tidak termasuk dalam cakupan pelaporan. Isi LHKPN Prabowo Subianto. Berdasarkan LHKPN yang dilaporkan, harta kekayaan Prabowo mencapai 2 triliun lebih. Dari total kekayaan itu, diantaranya bersumber dari aset tanah dan bangunan yang mencapai nilai 275 miliar rupiah. Rinciannya, tanah dan bangunan seluas 841 meter persegi per 580 meter persegi di Jakarta Selatan dengan status hibah tanpa akta senilai 32.666.905.000 rupiah. Tanah seluas 48.970 meter persegi di Bogor senilai 9.794.000.000 rupiah. Tanah seluas 8.905 meter persegi di Bogor senilai 5.467.670.000 rupiah. Tanah dan bangunan seluas 8.365 meter persegi per 2.175 meter persegi di Jakarta Selatan senilai 158.491.875.000 rupiah. Bangunan seluas 760 meter persegi di Bogor 5 miliar rupiah. Tanah seluas 2.100 meter persegi di Bogor, 45 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 1 meter persegi per 180.000 meter persegi di Bogor senilai 15 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 1 meter persegi per 61 meter persegi di Bogor, 400 juta rupiah. Tanah dan bangunan seluas 10.000 meter persegi per 800 meter persegi di Bogor, 3 miliar rupiah. Bangunan seluas 500 meter persegi di Bogor, 500 juta rupiah. Prabowo juga tercatat mempunyai aset berupa alat transportasi dan mesin dengan total nilai 1,2 miliar rupiah. Rinciannya, mobil Toyota Alphard minibus tahun 2005, 400 juta rupiah. Mobil Honda CR-V Jeep tahun 2007, 130 juta rupiah. Mobil Land Rover Jeep tahun 1994, 50 juta rupiah. Mobil Toyota Land Cruiser Jeep tahun 1980, 50 juta rupiah. Mobil Mitsubishi Pajero Jeep tahun 2000, 175 miliar rupiah. Motor Suzuki sepeda motor tahun 2002, 3.500.000 rupiah. Mobil Toyota Lexus Jeep tahun 2002, 400 juta rupiah. Mobil Land Rover Jeep tahun 1992, 50 juta rupiah. Prabowo juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya sebesar 16,4 miliar rupiah, surat berharga 1,7 triliun rupiah, kas dan setara kas sebesar 2,5 miliar rupiah. Ia juga tercatat mempunyai harta lainnya sebesar 45 miliar rupiah dan hutang 8 miliar rupiah. Dengan demikian, total kekayaan Prabowo lebih kurang sebesar 2 triliun rupiah. Meskipun demikian, penguasaan lahan 500.000 hektar ini tetap menjadi sorotan karena luasnya yang signifikan. Lahan dengan luas sebesar ini mencerminkan potensi ekonomi yang besar.
terutama jika digunakan untuk aktivitas produktif seperti perkebunan kelapa sawit atau kehutanan. Oleh karena itu, publik seringkali mempertanyakan apakah penguasaan lahan semacam ini memberikan keuntungan langsung bagi pejabat yang terkait. Implikasi dari penguasaan lahan HGU. Penguasaan lahan oleh perusahaan di bawah kepemimpinan Prabowo menimbulkan beberapa pertanyaan etis dan hukum. Pertama, meskipun HGU tidak termasuk dalam LHKPN, apakah pejabat negara seharusnya tetap melaporkan penguasaan lahan semacam ini untuk meningkatkan transparansi? Kedua, penguasaan lahan dalam skala besar seringkali diasosiasikan dengan isu ketimpangan agraria di Indonesia. Dalam konteks ini, masyarakat mempertanyakan bagaimana pengelolaan lahan tersebut mempengaruhi petani kecil dan masyarakat adat yang mungkin tergeser akibat proyek-proyek besar yang melibatkan HGU. Dalam hal hukum, penguasaan lahan dalam skema HGU diatur dengan ketat oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan turunannya. Lahan yang dikelola melalui HGU tidak dapat diperjualbelikan, diwariskan, atau dipindahtangankan secara bebas, karena hak kepemilikannya tetap berada di tangan negara. Hak guna tersebut hanya diberikan untuk periode tertentu yang dapat diperpanjang jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Namun pengelolaan lahan HGU seringkali menimbulkan dilema. Di satu sisi, pengusaha yang mengelola lahan dalam skala besar dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui pembukaan lapangan kerja, pembayaran pajak, dan produksi komoditas. Di sisi lain, penguasaan lahan dalam skala besar seringkali menimbulkan konflik agraria, terutama jika tidak dilakukan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat lokal. Perspektif KPK. KPK sebagai lembaga pengawas korupsi memiliki tugas untuk memastikan bahwa laporan kekayaan penyelenggara negara mencerminkan realitas yang ada. Dalam kasus lahan HGU, KPK tidak memiliki dasar hukum untuk mewajibkan pelaporan lahan yang tidak dimiliki secara pribadi. Namun, beberapa pihak mengusulkan agar peraturan pelaporan kekayaan diperluas sehingga mencakup penguasaan aset-aset strategis yang dikelola oleh perusahaan milik pejabat negara. Alexander Marwata menegaskan bahwa lahan yang dikelola melalui HGU tetap menjadi milik negara, dan perusahaan hanya memiliki hak untuk mengelola lahan tersebut selama periode tertentu. Oleh karena itu, KPK tidak dapat memasukkan lahan HGU dalam kategori aset pribadi. Namun, ia juga menyebutkan pentingnya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan kekayaan pejabat negara untuk mengurangi potensi konflik kepentingan. Lalu bagaimana dengan respon publik? Isu mengenai lahan 500.000 hektar ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun secara hukum tidak diwajibkan, Prabowo sebagai pejabat publik seharusnya mengungkapkan informasi mengenai penguasaan lahan tersebut sebagai bentuk akuntabilitas moral. Sebagai tokoh publik yang berpengaruh, langkah ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik. Di sisi lain, ada pula yang berpendapat bahwa aturan yang ada sudah cukup jelas dan tidak adil untuk menuntut Prabowo melaporkan sesuatu yang secara hukum tidak diwajibkan. Dalam pandangan ini, tanggung jawab utama terletak pada KPK dan pemerintah untuk merevisi aturan jika dianggap perlu, agar mencakup penguasaan aset-aset strategis oleh pejabat negara. Kasus penguasaan lahan 500.000 hektar oleh perusahaan yang dipimpin Prabowo Subianto mencerminkan kompleksitas pengelolaan kekayaan pejabat negara di Indonesia. Meskipun secara hukum lahan tersebut tidak perlu dilaporkan dalam LHKPN, isu ini tetap menimbulkan diskusi mengenai batas-batas antara kepemilikan pribadi, pengelolaan perusahaan, dan tanggung jawab publik. Kalau kamu gimana melihatnya? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar.